Roda ban motor kami kembali melindas aspal yang masih tersisa diterjang air hujan dan kontur tanahnya yang tidak stabil. Belum lagi dilindas oleh kendaraan berat yang membawa hasil hutan ke wilayah perkotaan, seperti buah kelapa, kayu palet, dan hasil bumi lainnya, yang sudah biasa menjadi mata pencaharian bagi para warga desa, baik desa Cipanas, Pamentingan, Ciheras, atau desa Ciandu. Selama perjalanan kami terus menikmati alamnya yang indah, sejuk dengan jumlah varietas tanaman yang tak bisa kami hitung jumlahnya. Ban motor kami pun ikut bergoyang dengan suspensinya yang normal, menandakan bahwa lindasan gelinding roda motor kami bertemu jalanan berlubang dan bebatuan. Perjalanan ini bagi kami perjalanan yang mengesankan karena kami berjiwa adventure. Bagi yang memang belum terbiasa, saya sarankan lebih baik jangan, karena mungkin selama perjalanan bukannya menikmati keindahannya, yang ada malah keluh kesahnya. Selama perjalanan saya berpikir akses ke desa ini memang kalau melihat sisi kiri kanannya cukup menyeramkan jika di malam hari. Yang seramnya karena memasuki area kiri kanannya hutan. Namun apabila kita tidak siap dengan mental, lebih baik kita memang jangan berjalan sendirian. Harus ada tim atau teman yang menemani kita. Namanya hutan tentunya tidak mesti kami bahas lebih jauh, karena memang tempatnya makhluk-makhluk Tuhan yang lain mendiami area tertentu. Tapi saya menemui semua hal itu karena kita sama-sama ciptaannya. Yang penting bisa hidup berdampingan tanpa harus saling mengganggu. Di satu sisi, alam memang memberikan keberkahan bagi manusia melalui penciptaannya yang sempurna. Di sisi lain, alam memberikan pesan kepada manusia bahwa di balik kita memanfaatkan, kita juga senantiasa harus merawat dan melestarikannya. Coba perhatikan barisan pohon pisang yang berjejer di sisi kiri jalan. Dari sinilah pisang yang kita konsumsi saat kita beli di pasar dihasilkan dengan sangat melimpah. Di balik rimbunnya pohon pisang, tiba-tiba kami dikejutkan dengan sebuah rumah saat kami melintas. Rumah tersebut hanya satu di tengah-tengah hutan, tapi tak ada penghuninya. Entah itu tempat istirahat petani atau memang tempat itu dihuni oleh suatu keluarga. Namun sayangnya kami tidak bisa bertemu dengan pemiliknya. Awalnya kami ingin mewawancarai penghuni rumah tersebut, kepikiran dan penasaran kenapa berani tinggal di sana sendirian. Kami terus melaju dengan waktu yang tak terasa, sudah hampir sekitar 2 jam dari jalan utama. Kami pun juga menemukan daerah yang kami tuju. Suara burung yang hinggap di setiap ranting pohon dan dedaunan membuat kami merasa tenang, mengobati mental kami yang perlahan-lahan mulai kehabisan nyali. Laju kami tidak terlalu begitu cepat. Makin ke dalam, tumbuhan yang berjejer semakin rapat. Setelah melewati tikungan, di kejauhan nampak seorang kakek berjalan sendirian dengan membawa sebuah tanggungan berupa pisang yang dibawanya. Saya sempat memberanikan diri untuk bertanya, karena hampir saja kami salah jalan melewati ke tempat tujuan kami, alias kami hampir kesasar. Setelah bertanya, kakek tersebut memberi petunjuk arah yang benar untuk menuju desa Sukaurip. Arahnya memang lurus mengikuti jalur jalan yang sedang kami lewati.
Pemandangannya sungguh indah. Ini perjalanan yang pas buat kami yang berjiwa petualang. Jalanan mulai menanjak. Melihat di atas ketinggian, sungguh rapat tumbuhan yang kami lihat. Sesekali kami berpapasan dengan beberapa penduduk warga sekitar yang menggunakan motor. Apa yang kami lihat dan apa yang kami temukan, sungguh ini menjadi bagian dari ilmu yang saya peroleh dari sebuah pengalaman. Akhirnya kami menyimpulkan bahwa perjalanan adalah pengalaman, dan pengalaman adalah ilmu yang kita bisa serap potensinya menjadi kekuatan energi bagi kehidupan kita untuk diceritakan kepada orang lain. Setidaknya menjadi literasi kami untuk tetap terus berkarya penuh kreativitas. Alhamdulillah, akhirnya kami tiba di desa yang kami tuju. Desa yang penuh harapan dengan berbagai potensinya yang dapat dikembangkan. Kami bertemu dengan seorang perempuan aktif di desanya. Dialah Tenung Isnawati. Begitu pasnya kami menyebutnya Teteh. Dari tempat bekerjanya menuju rumahnya lumayan cukup jauh. Kami pun diajak ke rumah teman dan sahabat kami lainnya. Ada Teh Lucy, ada Teh Utik yang bekerjanya dan aktivitas pengabdiannya di sebuah lembaga pendidikan. Akhirnya kami bertemu dengan Teh Nung, Teh Utik, dan Teh Lucy. Inilah silaturahmi. Saya kutip dari sebuah hadis baginda Rasulullah SAW. Man ahabba ayyum satolahu fi rizkihi wa yumsa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung tali silaturahim. Itulah perjalanan kami dari Desa Sukahurip melaporkan dan bertemu dengan para sahabat-sahabat kami di PKBM Hoero Umah. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bagian dari inspirasi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta jangan lupa untuk pengembangan channel kami supaya tetap terus ada dalam rangka mewujudkan dan mencerdaskan pendidikan anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.